Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Syahwadi. Saya dari semester 3A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai sejarah atau awal mulanya adanya komputer, HP, elektronik, dan lain sebagainya. Nah, mungkin langsung saja kita membahas mengenai sistem informasi berbasis komputer. Nah, sistem informasi dalam perusahaan dikenal dengan sistem informasi manajemen atau singkatannya itu SIM, terbagi menjadi beberapa sistem informasi yang membentuk satu kesatuan dan sistem informasi yang dibutuhkan dan menghasilkan informasi bagi manajemen. Nah, adapun sistem informasi yang ke-1 yaitu sistem informasi pengendalian inventory, yang kedua itu sistem informasi produksi, yang ketiga itu sistem informasi keuangan, yang keempat ada sistem informasi sumber daya manusia, yang kelima itu ada sistem informasi pemasaran. Nah, langsung kita beranjak ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Untuk membentuk berkomunikasi antar sesama pada zaman dulu itu, yaitu diawali dengan adanya menggunakan peralatan sederhana seperti batu sebagai alat tulis. Dengan perkembangan peradaban manusia, mulailah dipergunakan sistem penulisan dengan media lempengan tanah liat, kulit binatang, kulit kayu, dan pada akhirnya menggunakan media kertas. Pada perkembangan selanjutnya, tulisan tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi berkembang menjadi sistem perhitungan dengan digunakannya sistem bilangan. Nah, langsung kita beranjak ke sejarah perkembangan teknologi informasi. Selanjutnya, sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau yang disingkat sebagai iptek, pada abad ke-19 mulai ditemukan mesin ketik manual sampai ditemukannya mesin komputer pertama kali di tahun 40-an. Sejarah perkembangan perangkat keras. Hampir seluruh aspek kehidupan manusia saat ini tidak dapat dilepaskan dari teknologi, khususnya teknologi perangkat keras seperti contohnya komputer. Istilah komputer itu mempunyai arti yang sangat luas, begitu kira-kira, dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer itu diambil dari bahasa Latin yaitu confutare yang berarti menghitung, to compute atau reckon. Menurut Blismer tahun 1985, komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas, yaitu menerima input, memproses input sesuai dengan instruksi yang diberikan, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahannya, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Nah, langsung saja kita ke sejarah perkembangan perangkat keras. Dari definisi tersebut terdapat 3 istilah penting, yaitu input data, pengolahan data, dan informasi atau output. Pengolahan data dengan menggunakan komputer dikenal dengan nama pengolahan data elektronik atau yang disingkat sebagai PDE atau Electronic Data Processing atau EDP. Berdasarkan data yang diolah, komputer dibagi menjadi 3, yaitu komputer analog, komputer digital, dan komputer hybrid. Berdasarkan penggunaannya, komputer diklasifikasikan menjadi komputer untuk tujuan khusus dan ada pun komputer untuk tujuan umum. Nah, kalau misalkan berdasarkan kapasitas dan ukurannya, komputer diklasifikasikan menjadi yaitu 1 komputer mikro, komputer mini, komputer kecil, komputer menengah, besar, dan super. Nah, kalau misalkan berdasarkan generasinya, komputer diklasifikasikan menjadi ada 5, yaitu komputer generasi pertama yaitu pada tahun 1946 sampai 1959. Nah, yang kedua itu komputer generasi kedua yaitu pada tahun 1959 dan 1964, dan yang ketiga itu komputer generasi ketiga itu yaitu pada tahun 1964 sampai 1970. Nah, komputer generasi keempat yaitu 1979 sampai dengan sekarang, komputer generasi kelima. Sekarang kita membahas mengenai sejarah perkembangan perangkat lunak. Tadi kan
kita sudah sedikit menjelaskan mengenai sejarah perkembangan perangkat keras. Nah, sekarang itu sejarah perkembangan perangkat lunak, yaitu bentuk perangkat lunak pada awalnya itu adalah sambungan-sambungan kabel ke antar bagian dalam komputer. Pada era ini yaitu pada sekitar tahun 40-an sampai 60-an, perangkat lunak merupakan salah satu kesatuan dengan perangkat kerasnya. Pada tahun era 70-an sampai 80-an, komputer telah banyak digunakan juga oleh kalangan industri atau perusahaan maupun kalangan personal. Perusahaan perangkat lunak bermunculan sekarang, banyak sekali perusahaan. Ada perusahaan Acer, Asus, komputer itu Apple juga ada, terus banyaklah pokoknya. Nah, sebuah perangkat lunak mampu menyelesaikan banyak pengguna atau multi-user secara cepat atau langsung real time. Pada era ini mulai dikenal sebagai sistem basis data yang memisahkan antara program pemroses dengan data yang diproses. Sejalan dengan semakin luasnya PC dan jaringan komputer di era tahun 80-an, perangkat lunak juga berkembang untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Perangkat lunak dapat dibedakan menjadi perangkat lunak sistem yang bertugas menangani internal dan perangkat lunak aplikasi yang digunakan secara langsung oleh penggunaannya untuk keperluan tertentu. Nah, kalau misalkan pada era tahun 90-an sampai dengan sekarang, perangkat lunak sudah terdapat di mana-mana, banyak sekali kan. Yang tadi kan ada yang produknya itu dari produk Acer, dari produk Apple, dari produk iPhone, Asus, dan lain sebagainya. Dan terus tidak hanya pada sebuah superkomputer dengan 25 prosesornya, sebuah komputer genggam pun telah dilengkapi dengan perangkat lunak yang dapat disinkronkan dengan PC. Tidak hanya komputer, bahkan peralatan seperti telepon, TV, hingga ke mesin cuci pun, AC dan microwave telah ditanamkan perangkat lunak untuk mengatur operasi peralatan itu. Nah, mungkin sedikit mengenai penjelasan dari mulai sistem informasi berbasis komputer, terus mengenai sejarah perkembangan perangkat lunak, sejarah perkembangan perangkat keras. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Tadi cuman itu penjelasan sedikit lah mengenai hal tersebut. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.